Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan pastoral berbicara tentang janji perlindungan. Ya, kita akan membaca ini ayat yang sudah kita hafal, seringkali kita baca, namun hari ini kita akan membaca dan ayatnya cukup panjang. Mazmur pasal 91 yang terdiri dari 16 ayat. Ya, 16 ayat. Silakan masing-masing membuka Alkitabnya atau mendengar saja apa yang saya baca. Tapi kalau Anda mempersiapkan Alkitab, Anda mungkin itu lebih baik. Ya, janji perlindungan. Lalu dalam Lembaga Alkitab Indonesia, di Alkitab kita, di situ tertulis dalam lindungan Allah, sama saja. Tapi saya lebih cenderung tema ini adalah saya ganti dengan janji perlindungan. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur pasal 51 ini adalah mazmur yang luar biasa. Begitu sempurna perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan atas umatnya. Tapi kita tidak boleh salah paham ya terhadap apa yang Tuhan janjikan. Di sana memang harus ada tanggung jawab dari kita. Nah, seringkali tanggung jawab ini yang kita abaikan. Kita hanya menuntut Tuhan saja yang menjalankan tugasnya, memberikan proteksi, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk mengawal sepanjang perjalanan kita. Memang betul itu adalah janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Namun jangan lupa dalam teks yang kita baca tadi, di sana terselip apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Dan ayat ini sangat ideal bila dibacakan dalam situasi kita pada hari ini, dalam situasi di mana pandemi ini belum selesai. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah bisa bernafas lega, ya, karena kurva dari COVID-19 sudah melandai, bukan hanya melandai, menurun cukup tajam. Ya, satu jengkal lagi barangkali sudah aman kita ini ya. Tapi tiba-tiba ada varian baru, ada varian Delta muncul, ya, varian Delta baru
tenaga medis kita, tenaga para medis mulai pemerintah mempersiapkan bagaimana menangani ini, muncul lagi varian yang baru, Omikron. Ya, Delta belum dapat ditangani dengan baik, hampir dapat ditangani, muncul Omikron. Nah ini ya cukup membahayakan bagi kita ya. Sekalipun kita tidak perlu khawatir berlebih-lebihan. Dan sekali lagi, Mazmur 91 ini sangat ideal, sangat cocok diucapkan atau kita baca dalam situasi yang seperti ini, di mana begitu banyak orang dicekam rasa takut, ya. Apalagi Madiun itu menempati ranking pertama bersama dengan 3 kota yang lain. Ya. Konon di negeri kita ini ada 4 kota yang punya ranking pertama, di urutan pertama. Ya, pandemi ini, Omikron ini. Salah satu adalah Madiun dan 3 kota yang lain. Wah, ini sesuatu yang memang membuat kita juga cukup prihatin ya, karena masyarakat seringkali itu persoalannya adalah persoalan masyarakat kembali pada masyarakat sendiri. Begitu rasa ada indikasi rasa aman gitu ya, waduh, orang sudah seperti lembu atau sapi yang keluar dari kandang, anak lembu yang keluar dari kandangnya, waduh, ya bebas sekali. Tempat-tempat rekreasi begitu penuh, ya tempat-tempat hiburan juga menjadi penuh dan banyak hal yang lain. Orang mulai kumpul-kumpul, mereka pikir bahwa pandemi sudah selesai, belum selesai, ya. Dan ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik. Masyarakat tetap tidak menghormati, tidak mentaati protokol kesehatan, hidup menurut keinginannya sendiri dalam satu kebebasan. Nah ini saya kira nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Sebab itu melalui pastoran pastoral ini, kiranya jemaat Gereja Utusan Pantekosta Madiun sungguh-sungguh memberikan perhatian dan menjadi contoh. Ya, Anda memberikan contoh di kampung, di desa, di jalan, di satu komunitas di mana Anda berada. Ya, kita akan memberikan contoh tentang menjalankan protokol kesehatan dengan baik, gitulah. Ya. Dan memang luar biasa, memang. Ya, saya mengatakan ini juga luar biasa. Kenapa? Karena janji perlindungan ini adalah perlindungan yang begitu dahsyat, sehingga seandainya kalau Anda membaca Mazmur 91 dengan teliti, maka tidak ada satu situasi yang begitu jahat, satu situasi keadaan yang membahayakan bagi orang-orang yang percaya. Dan kita klaim ini, saya klaim janji Tuhan ini. Ya, Anda perhatikan tadi disebutkan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Orang itu kalau mau masang pikat, ya, nangkap burung liar itu menggunakan jerat pikat itu. Dan burung tidak pernah sadar bahwa itu adalah jerat yang mematikan, jerat yang akan menjerat dia bahwa dia akan ditangkap. Nah, burung nggak pernah sadar. Seringkali kita juga seperti itu, kita nggak pernah sadar itu. Ya, kita berada dalam satu situasi yang seperti itu. Ya, kita akan diluputkan dari penyakit sampar yang busuk. Waduh, ya, penyakit sampar yang busuk. Lalu kemudian kita akan diselamatkan dari kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Wah, ya, iblis musuh kita ini memang dia akan melancarkan serangan dari segala arah dan segala waktu dia akan pakai. Bukannya tengah malam, malam hari, ketika gelap gulita dia menyerang. Di siang hari bolong juga dia melepaskan anak panahnya. Ya, nah, Anda lihat di situ, ya, begitu jahatnya, ya, kuasa jahat ini. Ya, namun kita dijanjikan tidak perlu takut pada anak panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waduh, ya, penyakit sampar, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waduh, luar biasa, ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Itu.
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah, luar biasa. Ya. Nah. Jadi COVID-19 ini kan termasuk juga wabah, termasuk juga penyakit sampar loh ya. Lebih dari 5 juta manusia terbunuh atau dibunuh oleh COVID-19 ini. Beberapa waktu lalu, mungkin jumlahnya bertambah dikit-dikit. Ini mematikan sekali. Saya tidak tahu berapa banyak orang terbunuh di Indonesia dengan COVID-19 ini. Nah, seperti itu. Tapi ada janji perlindungan dari penyakit sampar, penyakit menular yang mengamuk waktu malam. COVID-19 lagi ngamuk nih. Ya. COVID-19-nya selesai, datang Delta. Menjelma menjadi Delta. Delta sudah mulai menurun, menjelma Omikron. Dan ada yang mengatakan Omikron selesai, nanti ada lagi yang lain. Yang lain apa Pak? Kata ditanya, Sontoloyo barangkali namanya. Nah, seperti itulah. Ya, nah, nggak pernah habis lah. Memang saya mengatakan bahwa dunia ini bukan tempat bukan tempat yang aman, bukan tempat yang ideal untuk ditinggali bagi kita loh orang-orang percaya. Tapi karena memang tanggung jawab kita masih ada di sini, Tuhan masih menempatkan kita ada di dunia ini, kita masih punya tanggung jawab. Sementara kita ada di dunia ini, ya kita harus menjalani hidup ini, tapi juga dengan hati-hati. Nah, orang tidak memperhatikan, cuma mengklaim saja, ya. Berkata, Tuhan, bukankah ini adalah janji Tuhan? Ada janji perlindungan, ada janji proteksi, pengayoman dari bahaya manapun, baik waktu siang, waktu malam. Terhadap satu situasi yang paling buruk ada perlindungan. Karena Engkau berjanji akan melindungi kami. Engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk melindungi kami. Ya, kita berhak untuk mengklaim itu. Tapi kita lupa itu, ya. Anda perhatikan tadi, ya, kita lupa. Jadi dalam ayat 1, ayat 2 kita menemukan kebenaran itu, ya. Bahwa perlindungan ini berlaku bagi setiap orang yang berada, ya. Berada dalam Dia, ayat 1 dan ayat 2. Ya. Setiap orang yang menjadikan Dia tempat perlindungan, yaitu ya, ayat 1 dan 2 tadi ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Nah, kita boleh berkata juga ya pada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, kita bisa berhak dan tidak salah kita mengucapkan seperti itu. Ya, kita berhak untuk mengatakan seperti pemazmur berkata, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku Tuhan, Allahku yang kupercayai. Betul, bagus. Tetapi kita lihat, percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar berhenti atau mandek pada sekedar percaya. Ya. Maka orang yang percaya, orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan, tempat naungan, ya, dan Tuhan akan menjalankan janjinya itu. Nah, itu mempunyai satu tanggung jawab. Apa itu? Coba ayat 14 Anda perhatikan di situ. Nah, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, dia. Orang yang berlindung kepada Tuhan, bukan sekadar berlindung waktu badai itu datang. Ya. Berlindung dalam pengertian, berlindung ayat 14 dan beritahu kepada kita, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Dia, itu hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Ya, persoalannya, pertanyaannya, Anda melekat nggak sama Tuhan? Itu. Ya. Jangan cuma melekatnya itu ketika bahaya datang, ketika kesulitan datang, ketika peperangan musuh menyerang kita, baru kita melekat kepada Dia. Melekat Dia dalam pengertian terus menerus, secara konstan, secara terus menerus. Melekat bukan saja pada waktu kita sedang dalam bahaya, melekat waktu kita dalam keadaan aman sekalipun. Ya. Melekat
Bukan saja pada waktu sakit, tapi melekat waktu kita sehat. Melekat kepada Tuhan atau baru melekat kepada Tuhan ketika masalah-masalah ekonomi pekerjaan, masalah-masalah yang lain datang menerpa kita, tapi ketika sudah aman kita nggak melekat dia. Ini melekat dalam pengertian konstan, terus menerus, ya, siang dan malam, dalam suka, dalam duka, gitu, dalam keadaan aman, dalam keadaan peperangan sekalipun melekat dia. Ini sejajar dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan di Yohanes pasal 15. Pengandian tentang perumpamaan tentang pokok anggur. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, kita diibaratkan sebagai ranting-ranting dan Tuhan adalah sebagai pokoknya. Ranting itu tidak akan pernah menghasilkan buah selama ranting itu tidak melekat terus-menerus, ya, di dalam pokoknya. Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi buah itu kita bisa menghasilkan buah ketika ranting-ranting itu tetap melekat dalam segala situasi, dalam semua iklim, dalam semua cuaca. Gitu. Tidak dapat sesaat pun ranting itu dipetik, dipatahkan dari pokoknya. Ya, tidak bisa. Harus terus-menerus. Nah, ini persoalannya di sini. Ya. Orang yang percaya Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindunganku, katanya, itu berarti yang hatinya melekat. Pertanyaannya, hati Anda, hati saya melekat kepada siapa? Melekat ke mana? Ada orang yang melekat, hatinya itu melekat pada kekayaan, melekat pada benda-benda, ya, melekat pada hal-hal yang bersifat duniawi yang sementara. Ya. Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Mari kita menjadikan Kristus Tuhan sebagai satu-satunya harta yang tak ternilai. Ya, loh, tidak salah Anda memiliki harta yang fana, tidak salah, dan Tuhan pasti memberkati kita. Tapi jangan kita melekatkan hati kita pada benda-benda yang seperti itu. Pada prestasi yang sudah kita capai, pada popularitas yang Tuhan berikan kepada kita, pada kekayaan, ada apapun. Ya, itu sementara saja. Tapi marilah kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Melekat pada Tuhan, melekat pada sabdanya. Nah, ini pertanyaannya, dan saya kira Anda tidak perlu menjawab. Bagi orang lain, Anda sendiri tahu sejauh mana Anda melekat. Hati kita melekat. Sejauh mana kita sebagai ranting-ranting melekat pada pokoknya. Dan Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Ya, hanya Anda yang mengerti. Ya, orang lain tidak pernah tahu, dan kita juga tidak pernah tahu bagaimana orang lain. Ya, dan kita tidak perlu menghakimi orang lain. Maka kita perlu menilik diri kita. Adakah aku melekat kepada Tuhan? Ya, ayo kita perbaiki. Ya, supaya janji-janji yang Tuhan berikan pada kita bukan sekedar janji-janji tinggal janji, tapi janji ini diwujudkan dalam hidup kita. Orang yang percaya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dan orang yang demikian adalah orang yang hatinya melekat kepada Dia. Lalu yang kedua, dari 14 tadi kita melihat, ya kan? Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, ya, sebab mengenal namaku. Orang kalau mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah berbuat jahat. Ya. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan. Tidak pernah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa? Mengenal Dia, artinya kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Di tempat yang paling tersembunyi sekalipun Tuhan tahu itu. Seperti pemazmur mengatakan, kemana Tuhan aku dapat menyembunyikan diri dari hadirat-Mu? Ketika aku terbang dengan sayap fajar, aku tahu Engkau ada di sana Tuhan.
Ketika aku bersembunyi di dasar lautan, Engkau hadir di situ. Ketika aku bersembunyi di tempat yang paling gelap, aku tahu tempat yang gelap bagimu adalah terang benderang. Nah, saudara, mengenal Allah berarti mengenal juga sifatnya, mengenal kepribadiannya, mengenal Dia sebagai Tuhan yang Maha Tahu. Kalau setiap orang mengerti hal ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka betapa kita harus hati-hati dalam kehidupan. Apa yang Anda kerjakan, apa yang kita kerjakan di tempat yang paling tersembunyi, sekalipun toh kita begitu hebat menyimpan rahasia itu, tidak ada satu tempat yang paling tersembunyi, tempat yang paling gelap, tempat yang paling rahasia yang dapat kita sembunyikan, yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan pikiran kita, ya, sebelum kita melakukan tindakan yang berdosa, gak jujur, ya, perzinahan, itu, dan dosa-dosa yang lain, itu kan disimpan dalam hati. Tuhan ngerti itu. Ya, gitu. Karena Ia mengenal namaku. Oh, luar biasa. Sebab itu, mari kita belajar mengenal Dia dengan baik. Mengenal Dia Allah yang Maha Tahu. Bukan hanya Allah yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan tetap bisa mengampuni. Tapi tentu kita tidak bisa mempermainkan anugerah Tuhan. Tidak bisa mempermainkan kasih Tuhan itu. Ya. Jadi orang yang mendapat jaminan tentang perlindungan dalam situasi yang seperti itu, seperti Mazmur pasal 91, pertama adalah orang yang hatinya melekat kepada Dia dalam segala situasi apapun, dan kedua, orang yang mengenal namanya. Ya, orang yang mengenal namanya. Kalau kita mengenal nama Tuhan, kita mengenal Dia, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan seterusnya, maka tentu kita akan berhati-hati di dalam kehidupan ini. Kita akan menjauhi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam pikiran kita, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya, artinya tidak berbuat dosa. Ya. Kenapa orang bisa berbuat dosa? Ya, orang mencuri, ya, orang membunuh, orang berzina, gitu, orang korupsi. Ya, kesadaran bahwa kemahatauan Tuhan itu nggak ada pada dia, gitu loh. Ya. Jadi saya yakin tentu setelah melalui telaah kita di Mazmur 91, orang yang mendapatkan janji ini bukan tidak sesederhana, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, orang yang percaya kepada Dia, ya, percaya bagaimana, yang hatinya melekat kepada Dia dan yang mengenal Dia dengan baik. Ya, saya percaya ketika dua hal ini kita kerjakan, kita menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita, dan kemudian kita bagikan ranting-ranting yang melekat pada pokoknya. Hati kita melekat kepada Dia, bukan sewaktu-waktu, bukan kadang-kadang, tapi senantiasa dalam segala keadaan. Dan yang mengenal Dia, orang yang mengenal Dia akan menjauhi segala kejahatan, dan orang demikianlah orang yang berhak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Mazmur 91. Mudah-mudahan Anda dan saya semua adalah para pria wanita yang seperti itu, yang berhak untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, janji perlindungan, ya, janji perlindungan dari segala macam ancaman, dari segala macam bahaya. Tapi tentu orang yang percaya itu ditandai dengan hatinya melekat kepada Dia, lalu kemudian dia mengenal Bapa kita. Terus semangat, Tuhan berkati. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami tidak sekadar menjadi orang percaya, orang beriman, orang yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pengayom, tempat perlindungan dan kota perlindungan kami, namun kami akan konsisten. Oh Tuhan, pengenalan kami
kepercayaan kami, iman kami kepadamu itu harus diikuti dengan kami terus melekat kepadamu. Sebagai ranting-ranting yang terus melekat pada pokoknya, maka hati kami akan melekat kepadamu. Oh Tuhan, tidak satu saat pun, tidak satu persoalan pun yang bisa memisahkan kami anak-anak-Mu, oh Tuhan, dengan Engkau. Kami akan terus melekat kepadamu dalam segala iklim kehidupan ini. Tolonglah ya Tuhan, agar kami juga lebih mengenal Engkau, lebih mendetail lagi Tuhan. Makin lama pengenalan kami lebih baik dari waktu ke waktu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, bahwa ketika setiap orang percaya mengenal Engkau dengan baik, maka tentu kami akan menolak segala bentuk kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan dan perlindungan-Mu ada atas umat-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin. Sebelah